Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita hari ini akan mempelajari tematik, tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 tentang manfaat energi. Setiap hari, manusia memerlukan energi untuk bekerja. Mobil, kereta api, dan pesawat terbang juga bergerak karena adanya energi. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Tahukah kamu manfaat suatu energi yang akan terlihat setelah berubah bentuk menjadi energi lain? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pelajaran berikut ini. Sebelum memulai pelajaran, silakan anak-anak baca terlebih dahulu percakapan pada siklus pembelajaran 1, halaman 48 sampai 49. Di situ ada percakapan antara Ferdi, Rina, dan Alung serta Dinu. Silakan anak-anak baca terlebih dahulu ya. Perhatikan gambar berikut ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Ya, mereka sedang menyetrika baju. Baju disetrika agar rapi. Menyetrika merupakan salah satu contoh pemanfaatan perubahan bentuk energi. Perubahan yang terjadi adalah perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contoh lain perubahan energi adalah ketika kita melakukan aktivitas lari, yaitu perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak. Energi kimia berasal dari makanan. Manusia setiap hari membutuhkan makanan sebagai sumber tenaga. Dengan tenaga tersebut, manusia melakukan berbagai kegiatan seperti bekerja, belajar, dan olahraga. Tahukah kamu contoh lain perubahan energi? Berikut adalah beberapa contoh perubahan energi. Perubahan dari energi cahaya menjadi energi kimia, misalnya saat proses fotosintesis. Perubahan dari energi listrik menjadi energi panas, misalnya dispenser, magic chair, setrika listrik, solder, microwave, pengering rambut, dan pemanas air listrik. Perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya pada lampu. Lalu ada perubahan dari energi listrik menjadi energi bunyi, misalnya televisi, bel listrik, tape recorder ataupun radio, dan pengeras suara. Perubahan dari energi gerak menjadi energi listrik, misalnya pada dinamo dan generator. Lalu yang terakhir, perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak, misalnya pada bor listrik, mesin jahit listrik, blender, mixer, kipas angin, mesin cuci, dan gerinda. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan teks petunjuk, panduan, ataupun instruksi. Kamu pasti pernah membaca teks petunjuk seperti teks petunjuk pada pemakaian obat. Nah, di dalam teks tersebut memberikan petunjuk secara jelas, sistematis, dan komunikatif. Oleh karena itu, bahasa dalam teks petunjuk menggunakan bahasa yang lugas dan efektif. Berikut adalah jenis-jenis contoh teks petunjuk. Yang pertama, teks petunjuk penggunaan, seperti pada teks petunjuk penggunaan obat yang ada di kemasan. Di situ berisi komposisi obat, larangan penggunaan obat untuk sebagian orang dengan kondisi fisik tertentu, petunjuk pemakaian obat, dan cara penyimpanan obat. Teks petunjuk penggunaan obat dibuat agar konsumen tidak mengalami kesulitan atau keliru dalam menggunakan obat tersebut. Yang kedua, ada teks petunjuk pembuatan, seperti teks petunjuk pembuatan mie instan, kopi, dan kue yang tercetak di kemasan. 3. Teks petunjuk melakukan sesuatu, seperti teks yang ada di dalam majalah
atau sering kita sebut sebagai tips. 4. Teks petunjuk arah seperti terdapat di surat undangan, yaitu berupa denah. Untuk tugas hari ini, silakan anak-anak lanjutkan menjawab soal di halaman 44, nomor 8 sampai nomor 15. Tuliskan jawabannya di buku tulis ya. Cukup jawabannya saja dan tidak perlu dibuat soal. Terima kasih. Itu saja materi kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.